Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya, tetap sehat kan ya? Ketemu lagi sama saya di pertemuan terakhir di bab 5 ya. Pertemuan terakhir di bab 5. Minggu lalu kita udah belajar mengenai disintegrasi sosial. Masih pada ingat ya, disintegrasi sosial itu adalah lawannya integrasi sosial. Terus kita juga udah belajar tentang perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial gitu ya. Jadi kohesi sosial ini adalah kata lain dari integrasi sosial. Nah, terus Bapak juga udah sampaikan kan ada 4 elemen yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan integrasi. Yang pertama, terpenuhinya hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Tidak adanya diskriminasi. Terus adanya partisipasi aktif atau ikutsertaan individu dalam mewujudkan integrasi sosial. Gitu kan ya. Nah, akan Bapak tambahin sedikit di situ, masih ada. Integrasi sosial akan mudah terjadi pada masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang sama, ya. Jadi, perbedaan itu bukan menjadi penghalang integrasi, bukan menjadi penghalang gitu ya. Tapi integrasi akan lebih lambat terjadi ketika banyak perbedaan. Ya, seperti yang Bapak bilang ketika misalnya di sebuah pedesaan yang dari lahir semua orang itu tinggal di tempat yang sama, bahkan tetangganya itu saudara, mereka punya hubungan yang sama, punya hubungan darah, ada persamaan, itu integrasi akan mudah terjadi. Begitupun di masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy yang mereka dari lahir di sana bahkan sampai dewasa tidak ada yang pergi, tidak ada yang datang, tetap di Baduy, akhirnya integrasi akan terjadi karena mereka memiliki unsur-unsur yang sama dalam kehidupan sosialnya, gitu kan ya. Nah, unsur-unsur yang sama ini bisa mendorong terjadinya integrasi gitu ya. Yang pertama, unsur-unsur tersebut adalah kesamaan wilayah dan tempat tinggal. Tadi yang Bapak jelaskan. 2, pengalaman yang sama pada masa lampau. Jadi ada kesamaan nih, kita punya dengan orang lain itu punya pengalaman yang sama. Misalnya misalnya kalian nih. Kalian tuh awalnya nggak dekat misalnya ya. Nggak dekat nih, si A sama si B ini nggak dekat nih. Si A sama si B ini nggak dekat, terus akhirnya tanpa sengaja kalian berkomunikasi misalnya, saling komunikasi dan saling curhat misalnya. Ternyata pas saling curhat kalian nemuin bahwa si A ini punya masa lalu yang sama dengan si B. Punya masa lalu yang sama misalnya, sama-sama pernah ditolak sama pacarnya misalnya gitu kan ya. Ataupun ditolak nggak jadi pacar dong ya, ditolak sama gebetannya misalnya gitu. Nah, terus kalau ketika ada merasa, iya aku juga sama dulu, kenapa kamu kayak gini, kayak gitu, akhirnya kalian ngobrol panjang tuh gara-gara punya kesamaan pengalaman gitu kan ya, sama-sama pernah ditolak. Jadi akhirnya terjadilah sebuah integrasi antara si A dan si B gitu. Terus kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa gitu. Tentu di Indonesia ini sila ketiganya aja persatuan Indonesia gitu kan. Sila ketiganya dalam Pancasila adalah persatuan Indonesia. Di sini ketika semua masyarakatnya mau untuk bersama gitu, menjadi satu bangsa yang utuh, bangsa Indonesia, tentu itu akan sangat memperkuat terjadinya sebuah integrasi sosial gitu kan ya. Yang keempat, adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama. Kayak yang pernah saya jelaskan di bentuk integrasi, yaitu integrasi normatif, di mana tentang Bhinneka Tunggal Ika, ingat? Nah, itu contohnya yang adanya ideologi dan norma-norma yuridis yang diterima bersama gitu. Ataupun tentang Pancasila, ketika semuanya menerima Pancasila pasti akan sangat membangun sebuah integrasi sosial gitu ya. Nah, sekarang kita ke materi hari ini. Itu tadi tambahan untuk materi minggu lalu ya. Nah, sekarang kita ke materi minggu ini, yaitu pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Bapak akan jelaskan dulu apa sih ini gitu ya, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi ini. Nah, pemulihan pasca konflik dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Jadi ini pasca konflik. Jadi kan kita udah tahu ya bahwa konflik itu, di bab sebelumnya kita udah belajar bahwa konflik itu terjadi dan ada resolusi konfliknya. Ada resolusi konfliknya gitu ya. Apakah dengan cara konsiliasi, apakah dengan cara mediasi, apakah dengan cara arbitrasi, kita udah tahu itu resolusi konflik atau solusi konfliknya kita selesaikan dengan cara apa. Dalam keadaan tersebut tentu kita berharap bahwa konflik itu berakhir. Ya kan ya, berakhir. Nah, setelah berakhir tentu ada kondisi di mana masyarakat harus menyesuaikan kembali. Inilah yang disebut kondisi pasca konflik. Sesudah konflik, jadi konflik udah berakhir nih.
ada kondisi pasca konflik. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan di masyarakat ketika baru selesai menghadapi konflik? Yang pertama ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah upaya penanganan konflik dengan cara berunding secara damai dapat dilakukan dengan menggunakan institusi adat atau peranata sosial dalam menyelesaikan konflik sosial dengan jalan pemberian ganti rugi atau dengan pemaafan. Ganti rugi atau pemaafan. Jadi ketika misalnya konflik ini udah berakhir, misalnya dengan konsiliasi, terus akhirnya ada pasca konflik di mana misalnya ada pihak yang dirugikan, si yang merugikan tentu bayar ganti rugi gitu. Itu kan ya, itu pasca konflik. Setelah beres konflik itu ada yang dirugikan, misalnya ada harta bendanya yang rusak, harus digantiin sama yang ngerusak. Gitu aja simpelnya. Nah, terus ada pemaafan dari si misalnya yang bendanya barangnya dirusak ini memaafkan orang yang merusak. Nah, itulah. Jadi kondisi itu pun diperlukan gitu ketika resolusi konflik sudah dilakukan gitu kan ya. Kedua ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini meliputi perbaikan dan pemulihan semua aspek masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya. Hal ini diatur di UU RI nomor 7 tahun 2012 pasal 38. Nah, upaya rehabilitasi, kalian mungkin sering dengar ya rehabilitasi. Nah, apa sih ini rehabilitasi? Nah, ini upaya-upayanya ya, contoh-contoh rehabilitasi ini kayak gini. Satu, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Jadi Bapak bilang kan bahwa ini adalah kejadian hal-hal yang harus dilakukan ketika konflik sudah berakhir, ya. Sudah berakhir, tentu bukan ketika sudah berakhir ya udah aja lepas, tapi butuh proses lain untuk memulihkan keadaan. Nah, salah satunya adalah rehabilitasi ini. Yang pertama, pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan. Jadi kayak misalnya kan apalagi negara-negara yang baru perang, misalnya baru beres konflik, tentu banyak orang yang masih trauma gitu. Masih trauma, masih ada rasa takut gitu. Karena takut terjadi lagi, takut masih ada korban lain yang bisa timbul gitu kan. Jadi akhirnya perlulah rehabilitasi dengan pemulihan psikologis. Itu biasanya dilakukan upaya-upayanya oleh orang-orang yang berwenang gitu untuk memulihkan psikologis korban konflik gitu kan ya. Dua, pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban. Tentu di sini pasti secara kondisi sosial ketika sudah terjadi konflik tidak sama dengan pasca terjadi konflik gitu kan. Sebelum dan sesudah konflik itu pasti berbeda, ada perubahan pasti. Kayak misalnya di negara yang perang gitu kan, pasti ada gedung-gedung yang rusak gitu kan ya. Terus ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena konflik gitu kan. Jadi akhirnya di sini mungkin pihak yang berwenang bisa menyediakan kembali, misalnya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya disediakan lagi lapangan pekerjaan baru gitu. Lalu ketiga, perbaikan dan pengembangan lingkungan dan atau daerah perdamaian gitu ya. Perbaikan perlu dilakukan. Keempat, penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi tentu setelah konflik itu kesejahteraan masyarakat itu kan pasti sangat hilang gitu kan ya. Ada yang korban meninggal gitu, kalau apalagi di zona peperangan kayak gitu kan. Jadi akhirnya adapun juga yang tadi secara ekonomi dia kehilangan pekerjaan gitu kan ya. Jadi akhirnya perlu kesejahteraan ini dibangun kembali, dikuatkan kembali gitu. Lalu penguatan kebijakan publik dan mendorong pembangunan lingkungan dan atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat. Yang keenam, pemulihan ekonomi dan hak perdataan serta meningkatkan pelayanan pemerintah. 7. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. Yang ke-8, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. 9. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak. 10. Pemfasilitasan serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. Bisa dipahami ya dengan kalian baca aja bahwa di sini artinya rehabilitasi ini adalah upaya untuk memperbaiki semuanya gitu, memperbaiki secara mental gitu korban-korban konflik. Pokoknya orang yang berkonflik ini perlu diobati. Inilah rehabilitasi gitu. Simpelnya kayak gitulah ya, diobati dengan cara-cara yang tadi ada 10 tadi bisa dibaca ya. Jadi apakah fasilitasnya dibenahi kembali, misalnya gedung-gedung yang rusak, rumah-rumah yang rusak dibangun kembali, terus kayak misalnya tadi
orang-orang yang kehilangan pekerjaan diberikan lapangan pekerjaan baru gitu. Pun kebutuhan kesehatannya misalnya kan pasti ada yang luka-luka, apalagi kalau daerah yang perang gitu kan. Ada yang sakit-sakitan mungkin karena stres ataupun dan lain-lain, akhirnya fasilitas kayak rumah sakit harus dibangun kembali gitu. Jadi artinya di sini adalah mengobati hal-hal yang hilang karena konflik gitu, yang rusak karena konflik. Terus ada rekonstruksi atau membangun kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah konflik yang tentunya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya. Pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik, yang pertama pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik lingkungan dan atau daerah pasca konflik. Yang kedua, pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian. 3. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik. 4. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi. Yang kelima, perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. 6. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah. Jadi kalau yang tadi rehabilitasi itu bisa menyangkut mengenai psikologis orang-orangnya, terus pokoknya rehabilitasi itu kalau kata saya itu pengobatan terhadap korban, pengobatan terhadap orang-orang yang menerima dampak konflik gitu. Nah, kalau rekonstruksi ini juga sama sebenarnya, kurang lebih hanya saja berfokus pada pembangunan kembali. Misalnya kayak tadi fasilitas pendidikan, kesehatan, terus mata pencarian, terus baik pun tempat-tempat ibadah gitu kan. Jadi pembangunan kembali gitu. Jadi ya intinya semuanya itu pasti saling berhubungan dan memiliki kesamaan, yaitu untuk penyembuhan pasca konflik gitu. Karena setelah konflik itu pasti ada sebuah kerusakan, mungkin bisa terjadi kerusakan, dan itulah makanya butuhlah pemulihan ini yang berbentuk ada rekonsiliasi, terus ada yang berbentuk rehabilitasi, ada yang berbentuk rekonstruksi gitu kan ya. Nah, terus kita akan belajar tentang reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Nah, apa sih itu reintegrasi? Kemarin kita udah belajar integrasi, udah belajar disintegrasi. Nah, tentu itu hal yang berbeda antara integrasi dan disintegrasi gitu kan ya. Nah, ketika terjadi disintegrasi tentu perlu pengintegrasian kembali agar integrasi sosial terjadi kembali. Yang tadinya udah disintegrasi terjadi lagi integrasi sosial, dibuat jadi integrasi sosial lagi. Nah, itulah yang disebut dengan reintegrasi. Ya, itulah yang disebut dengan reintegrasi. Bapak bacakan di sini, reintegrasi apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan yang Bapak jelasin kayak kemarin misalnya kerusuhan ya. Dalam keadaan tanpa aturan atau anomi, masyarakat berusaha kembali pada tahap integrasi. Istilah ini disebut reintegrasi kayak yang Bapak jelaskan tadi. Lalu dalam pandangan Suryono Sukanto, reintegrasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Kayak tadi misalnya, kayak yang kemarin misalnya kan kayak dengan norma yang udah mulai pudar, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu akan terjadi disintegrasi sosial. Nah, reintegrasi ini adalah pembentukan norma-norma baru dan nilai-nilai baru yang diharapkan bisa diterima oleh pihak-pihak yang tadinya sudah disintegrasi, gitu kan ya. Nah, kesimpulannya, reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Jadi kalau kayak tadi kalau terjadi disintegrasi, harus ada yang namanya reintegrasi. Nah, itu adalah upaya pembangunan kembali, mengintegrasikan kembali, gitu kan ya. Jadi itulah, kalian pegang aja, reintegrasi adalah integrasi kembali, pengintegrasian kembali. Udah itu aja. Terus yang terakhir ada koeksistensi sosial. Ini Bapak udah kasih kesimpulannya di awal. Koeksistensi sosial adalah keadaan yang mendukung terjadinya reintegrasi sosial. Keadaan yang mendukung terjadinya reintegrasi. Jadi ketika misalnya sudah terjadi sebuah disintegrasi, ketika misalnya di dalamnya ada koeksistensi, ya, ketika disintegrasi sudah terjadi tapi di dalamnya tetap ada
koeksistensi sosial itu akan sangat membantu terjadinya sebuah reintegrasi, pengintegrasian kembali. Nah, apa sih gitu? Koeksistensi sosial adalah suatu keadaan ketika dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan tiap kelompok dan menyelesaikan konflik antar kelompok tanpa kekerasan. Dasar dari koeksistensi adalah kesadaran bahwa individu dan kelompok berbeda, mencakup perbedaan kelas, etnis, agama, gender, dan pilihan politik. Jadi di sini koeksistensi adalah keadaan di mana dua atau lebih kelompok hidup bersama dengan menghormati perbedaan. Jadi ketika misalnya udah disintegrasi tapi pada akhirnya setelah disintegrasi ini ada keadaan ini gitu. Si masyarakat udah saling mengerti kembali bahwa perbedaan itu pasti ada, baik pendapat, baik pilihan politik, baik etnis, ras, gender, dan lain-lain itu udah saling menerima. Tentu inilah keadaan yang akan mendukung terjadinya integrasi sosial kembali gitu kan ya, atau reintegrasi. Yang kedua, koeksistensi memberikan kondisi alamiah dan psikologis bagi individu kelompok serta masyarakat untuk mengurangi ketegangan, terutama setelah terjadinya konflik. Dengan demikian, reintegrasi sosial bisa terjadi kembali. Nah, itu tadi. Ketika kita saling menghargai, terus mulai lagi saling menerima perbedaan gitu, itu akan mengurangi ketegangan, terutama setelah terjadi konflik yang tadi terjadi disintegrasi gitu kan. Setelah terjadi disintegrasi, ketegangan akan mulai berkurang ketika masyarakatnya punya koeksistensi sosial atau keadaan koeksistensi sosial. Dengan demikian, reintegrasi sosial akan mudah terjadi kembali. Jadi koeksistensi sosial adalah keadaan yang mendukung untuk terjadinya reintegrasi karena saling memahami, saling menghargai adanya perbedaan. Itu koeksistensi sosial gitu ya. Nah, tugas kalian untuk di pertemuan kali ini adalah kerjakan latihan studi kasus halaman 178 di buku ya. Jadi kan itu ada studi kasus tuh, contoh studi kasus di halaman 178. Nah, kalian kerjakan soal-soal yang ada di halaman 178 di bagian studi kasus. Nah, Bapak mau ngasih tahu nih, kita sebenarnya ini bab 5 sudah beres ya, sudah selesai. Jadi minggu depan Bapak akan mengadakan ulangan untuk yang bab 5 ini mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Jadi siapkan persiapan kalian untuk menghadapi ulangan gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak kasih ulangan minggu depan. Semoga lancar dan tetap belajar, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.